Yang seperti inilah yang harus bisa diinformasikan. Sementara edukasi untuk umat Katolik juga harus digencarkan. Konten-konten, respon-respon seperti ini. Kemudian beberapa waktu lalu Brogea dengan pendeta MYM mengenai ENS itu juga saya kira harus diedukasikan bahwa ENS itu adalah dogma dan dogma itu ya dan amin. Ekstrem, Pak Ivan, Pak ekstrem Ivan, misalnya itu ya. jujur Pak Ivan, kalau itu Katolik awam, kalau melihat channelnya Tanpa Ragi, pasti kena loh Pak Ivan. Pasti Ya, kena, makanya karena dia apa? makanya Soalnya rentetan monolognya dia buatnya keren banget. Dari tayangannya keren, terus penyampaiannya keren. Itu kalau teman-teman Katolik awam tidak mengetahui sejarah sebenarnya keimanan Katolik, lemah kena loh Pak Ivan itu. Ini segera nanti saya japri, saya cari kontak ya, teleponnya Pak Ivan. jadi jadi Gitu Pak Ivan. bagi ya teman-teman Katolik YouTubers ini mungkin memang sudah lebih intens lagi untuk membuat konten-konten menanggapi beberapa informasi, beberapa Mm-mm. konten-konten pihak lain yang tidak sesuai dengan pengajaran Katolik. Dalam artian bahwa mereka menyinggung ajaran Katolik, tetapi mereka menjelaskan sesuai dengan versi mereka. Itu harus Mm-mm. perlu kita luruskan. Begitu Ya menyinggung makanya kita indulgensi, ada tim Pak Ivan. Kita ya, ada tim, kita begitu, bentuk tim itu untuk menangkis-nangkis hal-hal seperti itu Pak Ivan. betul. Monggo Pak Ivan. Nah, jadi dalam hal mereka menyinggung iman Katolik, contoh bicara mengenai Nah, indulgensi. Bicara indulgensi tidak ada berbicara lain, itu pasti Katolik. Nah, apabila mereka berbicara indulgensi dengan versi mereka harus diluruskan. Mereka berbicara tentang eh, perang salib, itu tidak ada berbicara lain kecuali berbicara Katolik. Mereka berbicara tentang inkuisisi, itu tidak ada lain kecuali Katolik. Dan itu harus diluruskan. Konten-konten itu harus diluruskan. Tadi sudah saya katakan bahwa adalah lumrah apabila mereka dalam menyampaikan itu sedikit mengkaburkan sehingga memang bisa terlena seperti yang dikatakan oleh tanpa dosa tadi. Orang akan terlena seolah apa yang mereka katakan itulah iman Katolik padahal tidak demikian. betul, Nah, betul, saya betul bersyukur banget. memang bahwa teman-teman intens untuk bisa merespon, menanggapi. Jadi yang kita tanggapi adalah apa yang mereka uraikan yang tidak sesuai dengan apa yang uh, diimani oleh iman Katolik. Siapapun, entah itu Ya, dari Ortodoks Timur atau mungkin apa atau Ortodoks Oriental, siapapun. Begitu mereka berbicara iman Katolik atau sejarah Katolik dan tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan iman dan sejarah gereja, harus diluruskan. Dan yang tentunya, selalu statementnya begini Pak Ivan. hmm, Statementnya non Katolik itu seperti ini. Statementnya yang sering-sering saya dengar. Kita kita satu tubuh, satu tubuh. Satu tubuh yang mana sih? iya, jadi Yang sebenarnya mana? begini, Tubuh yang mana gitu loh. Kok Anda sebenarnya selalu begini, berkerudung satu tubuh gitu loh Pak Ivan? iya, Monggo Pak. sebenarnya kalau kalau kita mau geli ya, secara logis kita berpikir, pada waktu seseorang uh, mengklaim dirinya Kristen, pengikut Kristus, maka sebenarnya pertanyaannya, Kristus yang mana yang Anda klaim itu? Apakah Kristus yang diajarkan oleh uh, Martin Luther, diajarkan oleh Calvin, diajarkan oleh Zwingli, diajarkan oleh Wesley, atau Kristus yang diajarkan oleh para rasul, murid dari para rasul, dan penerusnya. Itu seperti itu. Jika Anda ingin mengetahui Kristus yang diajarkan oleh para rasul, maka itu ada dalam gereja Katolik. Jika Anda ingin pengajaran Kristus yang tidak diajarkan oleh para rasul, silakan Anda cari di luar. Tetapi jika Anda memang ingin mencari Kristus yang diajarkan oleh para rasul, ada dalam gereja Katolik. Mengapa? Jelas sekali. Yesus mengatakan sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi.
Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini instruksi yang sangat gamblang. Pertanyaannya sekarang yang harus kita renungkan, siapa yang mengemban tugas pembalaan itu saat ini? Apakah pendeta Anda, pastor saya, pendeta yang lain, atau uskup Roma? Karena ini kata-kata Yesus tidak bisa dikatakan kadaluarsa. Ini berlaku ya dan amin segala zaman. Gembalakanlah domba-dombaku sampai akhir zaman. Nah pertanyaannya, siapa orangnya sekarang yang memikul tanggung jawab itu? Ini yang perlu diinformasikan. Bahwa orang mungkin memberikan penafsiran dan sebagainya, silahkan terserah apa yang Anda mau lakukan. Tetapi pada saat Anda berbicara diksi-diksi, istilah-istilah, terminologi-terminologi yang Katolik bingits, maka saya harap teman-teman segera merespon untuk meluruskan jika ternyata tidak sesuai dengan apa yang diimani sejarah gereja, sesuai dengan pengajaran para rasul. Saya sampai berpikir bahwa kitab suci dalam konteks perjanjian baru sebenarnya harus dipahami dalam wawasan ataupun pemahaman bersama-sama dengan para rasul dan murid para rasul dan penerus mereka. Jika kita memahami kitab suci di luar daripada apa yang mereka pahami, maka kita akan menghasilkan heresi-heresi seperti yang muncul pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, dan sampai dengan belakangan ini. Karena apa? Karena itu tadi, mereka menolak untuk dengan rendah hati memahami Alkitab seturut apa yang dipahami, yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh murid para rasul, yang diimani oleh jemaat-jemaat awal ataupun gereja-gereja awal. Apabila mereka dengan rendah hati mau menerima itu, mengikuti itu, maka tidak ada jalan lain. Mereka harus menjadi Katolik. Mungkin sementara itu aja dulu. Oke, saya menyapa dulu Pak Jack. Waduh, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Kehadiran Pak Jack saya minta sebenarnya. izin sebentar. Ya, Pak Jack, selamat sore Pak Jack. Ya, oh iya Pak Suto, silakan Pak Suto. Sebentar saya Pak menambahin Jack, ya. sedikit. Ya Pak Suto, Jadi silakan. saya mau menambahin bahwa terjadinya skisma Timur dan Barat, itulah ada nama Katolik Barat dan Katolik Timur pada tahun 1054. Itu kalau nggak salah zaman Paus Leo ke-9 ya, Nun? Ya, Pak Suto. Ya. Pak Suto, ya mohon maaf. Jadi maksudnya istilah Katolik Timur itu adalah kelompok Ortodoks Timur yang bergabung dengan Katolik Roma, Pak. Istilah Katolik Timur begitu. Itu, Pak. Kalau yang ada saat itu Ortodoks Timur, Pak. Iya. Ortodoks Timur lebih tepatnya. Lebih tepatnya Ortodoks Timur. Ya, Pak. Tapi dengan lanjut, adanya Pak. Skisma itu, dengan adanya skisma itu, terus ada istilah Katolik Timur dan Katolik Barat karena pengaruh kekaisaran. Itu waktu zaman Paus Leo ke-9 kalau nggak salah. Itu menurut saya kalau ada yang kira-kira di live chat itu kurang jelas, bisa diputar ulang yang dijelaskan oleh Dek Giat di awal-awal tadi. Jadi itu aja, saya hanya menanggapin yang ada di live chat. Terima kasih, berkat dalam. Oke, terima kasih Pak Suto. Ya, nanti saya coba ini ya jawab juga. Tapi saya sapa dulu Pak Jack. Ini pasti ada ilmu baru lagi yang kita dapat. Selamat sore Pak Jack. Selamat sore Bang Gia dan juga rekan-rekan yang lain. Ya, tidak ada ilmu baru. Saya hanya mengapresiasi De Gias ini yang ya terlihat semakin hari semakin
meroket dalam pewartaan ini melalui media YouTube ini. Saya mengagumi karena saya lihat ada beberapa tayangan yang berjam-jam. Nah, itu bahkan yang kemarin saya lihat ada 4 jam malah. Nah, ini menurut saya bagus ini, dan mulai bagus juga adalah tema-tema yang dibahas mulai lebih spesifik. Misalnya kali lalu kepada saudara MYM, pendeta itu sekarang mulai tampar lagi, bagus. Nanti coba cari lagi yang lain kepada Deking Gadas, juga kepada pendeta yang dari Kupang itu, satu itu. Estrasoro ya, dan lain-lain itu terus ya, dan spesifik seperti ini supaya orang tahu persis. Dan dalam presentasi juga usahakan semampu kita, semampu Degia dan teman-teman untuk mempresentasikan ajaran Katolik sejernih mungkin. Saya hanya mau mengutip satu komentar dari Konsili Vatikan kedua dalam hubungan dengan Katolik dan komunitas Kristiani yang lain itu. Nah, ini komentar dari Lumen Gentium nomor 15. Nah, ini saya rasa bagus ini. Saya baca ini, kebetulan saya lihat di versi bahasa Inggris di sini. On the part of the separated churches and communities, there must be an effort to search for and accept the full will of Christ in founding His church. Nah, ini dari pihak mereka. Harus ada usaha untuk mencari dan menerima seluruh kehendak Kristus. Bukan sebagian, seluruh kehendak Kristus dalam pendirian gerejanya. Nah, itu prinsip mereka punya. Nah, dari pihak kita bagaimana? Nah, on the part of the Catholic Church, there must be an effort to represent and realize in its full purity and attractiveness the institution of Christ as it understands itself to be. Nah, berarti kita harus mempresentasikan atau merepresentasikan dan merealisasikan gereja yang didirikan Yesus ini dalam segala atau sepenuh dalam segala kemurnian ya, secara murni dan menarik sebagaimana gereja memahami dirinya sendiri. Itu nanti dia referensinya ke Lumen Gentium nomor 8. Nah, ini penting. Jadi dari pihak kita berusaha untuk menunjukkan gereja Katolik itu adalah gereja yang begini dalam segala kejernihannya, kemurnian ajarannya. Nah, supaya orang tahu bahwa ternyata ini. Nah, yang bikin cilaka itu yang selama ini nih kadang-kadang kita kurang merepresentasikan atau menjelaskan tentang gereja Katolik yang benar, sehingga mereka merasa itu gereja Katolik yang salah itu. Padahal gereja kita benar, hanya saja kita mungkin menjelaskan secara kurang tepat, ataupun kalau menjelaskan secara tepat tetapi kurang menarik, bikin mengantuk orang, kan seperti itu. Nah, jadi memang tugas kita untuk menjelaskannya. Sebagai contoh, tadi itu siapa tadi saya lihat kasih siapa tadi? Nah, mengatakan tentang gereja yang didirikan di atas Petrus, dan pada Yohanes 21 itu bagaimana Yesus menginstruksikan Petrus untuk mengembalakan gerejanya. Nah, tadi dikatakan demikian, tapi saya juga ingat yang diskusi kemarin itu ada semacam perdebatan kecil antara dua orang Kupang, yaitu Centang Hijau dengan Agio. Nah, Agio ini betul mewakili Katolik mengatakan, itu memang itu ada 3 kali dan perintahkan kepada Petrus itu. Lalu Centang Hijau dari Protestan dia mengatakan, itu kan perintah Tuhan kepada para gembala secara keseluruhan, kepada paus, pastor, kepada pendeta, kepada gembala, macam-macam semua. Intinya kepada pemimpin umat secara keseluruhan. Itu adalah interpretasinya. Lalu apa dikatakan oleh Agio? Wah, itu kan interpretasimu sendiri. Lihat apa dikatakan gereja Katolik. Itu lihat di abad kedua dia mulai mengutip Santo Ignatius bahwa itu diinterpretasikan bahwa itu
diajarkan kepada gereja Katolik bahwa yang menjadi gembala adalah paus. Nah, lihat. Ketika dia berargumentasi seperti itu, apa yang dikatakan centang hijau? Tidak usah cari-cari yang lain. Baca saja itu jelas-jelas ada di Alkitab itu. Itu kan mengatakan perintah untuk menjadi gembala. Jadi tidak usah mau cari-cari yang di luar. Kita gunakan Alkitab saja. Nah, kalau kita pakai kepala dingin saja itu, nampak jelas apa yang dikatakan centang hijau itu benar. Baca saja di situ. Tapi yang dia tidak jeli, bahkan yang saya juga agak kesal dengan Agio misalnya, dia tidak jeli. Sebenarnya coba baca baik-baik apa yang ditulis di situ, itu persis melawan apa yang diinterpretasikan oleh centang hijau.